Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang bilangan bulat matematika kelas 7 SMP atau MTS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Soal-soal ini nanti akan mirip atau semi AKM. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, tanamkan dulu dalam pikiran kalian bahwa matematika itu mudah. Sehingga nanti kita harapkan matematika akan benar-benar mudah untuk kita pelajari. Untuk soal yang nomor 1, pada siang hari Rizka mencatat bahwa suhu sebuah ruangan di luar freezer adalah 29 derajat Celcius. Kemudian suhu di dalam freezer adalah negatif 15 derajat Celcius. Pertanyaannya, selisih suhu antara di dalam dan di luar freezer adalah, selisih itu adalah dikurangi, yaitu nilai terbesar yang dalam hal ini adalah suhu yang terbesar, yaitu 29 derajat Celcius ini dikurangi dengan suhu yang terendah, yaitu negatif 15 derajat Celcius. Jadi 29 dikurangi suhu terendahnya adalah negatif 15. Sehingga dari sini akan kita dapatkan 29 ini negatif jadi ditambah 15. 29 ditambah 15 diperoleh 44. Sehingga selisih suhu antara di dalam dan di luar freezer adalah 44 derajat Celcius. Kemudian soal yang B, pada pukul 15.00 karena sesuatu hal Rizka ingin minuman dingin sehingga suhu di dalam freezer diturunkan 12 derajat Celcius. Jadi suhu di dalam freezer ini diturunkan, kalau kita tulis di dalam, yang mula-mula suhunya adalah negatif 15 derajat Celcius ini, kemudian diturunkan berarti nanti akan kita kurangi 12 derajat Celcius. Misalnya ini kalau kita gambarkan dengan termometer, di sini 0 ini adalah negatif 15. Kemudian ini diturunkan berarti ke bawah sebesar 12 derajat Celcius. Diturunkan itu ke bawah sebesar 12 derajat Celcius berarti negatif 15 ke bawah 12, maka sama saja artinya dengan negatif 15 dikurangi 12, berarti di sini diperoleh negatif 27 derajat Celcius. Jadi suhu akhir nanti akan menjadi 27 derajat Celcius. Ini suhu di dalam freezer. Selanjutnya, sedangkan suhu di luar freezer adalah 24 derajat, berarti yang di luar, kalau kita tulis di sini, di luar sama dengan 24 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa perbedaan suhu di dalam dan di luar freezer? Sama dengan tadi, cara mencarinya adalah suhu yang terbesar, yang dalam hal ini adalah 24 derajat Celcius, dikurangi dengan suhu yang terendah ini, yaitu negatif 27. Dari sini kita dapatkan 24, ini negatif, jadi ditambah 27. 24 ditambah 27 diperoleh 51, sehingga perbedaan suhunya adalah 51 derajat Celcius. Selanjutnya soal yang nomor 2.
pada tahun 2020 Kabupaten Lamongan menyelenggarakan turnamen catur tingkat SMP yang diikuti oleh 96 peserta. Salah satu peserta turnamen adalah Chandra. Aturan mainnya menang skor 4, kemudian seri skor 1, dan kalah skor negatif 1. Chandra melakukan 14 kali pertandingan dan mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Jadi untuk menjawab soal yang A, kita tulis saja kalah sebanyak 3 kali, kemudian menang sebanyak 8 kali. Kita tulis menang 8 kali. Dalam hal ini ada pertandingan yang jelas seri, karena pertandingannya sebanyak 14, kalah sebanyak 3, menang sebanyak 8, berarti serinya sebanyak 14 itu dikurangi dengan kalah, dikurangi dengan menang, sehingga nanti serinya sebanyak 14 dikurangi 3, dikurangi 8, diperoleh 3. Jadi serinya sebanyak 3 kali. Selanjutnya pertanyaannya, tentukan skor yang diperoleh Chandra. Untuk mencari skor yang diperoleh Chandra, di sini kalahnya 3 kali, berarti nanti hasilnya sama dengan 3 kali kalah skornya negatif 1, berarti dikalikan dengan negatif 1 ditambah dengan menangnya sebanyak 8 kali, berarti 8 kali menang skornya 4, berarti ini kali 4, kemudian ditambah dengan serinya sebanyak 3 kali, berarti 3 kali serinya skor 1, berarti dikalikan 1, sama dengan ini dikalikan biasa, diperoleh negatif 3, ditambah ini dikalikan 8 kali 4 32, ditambah 3 kali 1 diperoleh 3, sama dengan dijumlah biasa, negatif 3 ditambah 32 ditambah 3 diperoleh 32. Jadi skor yang diperoleh Chandra adalah 32. Selanjutnya soal yang nomor B. Jika Chandra menginginkan skor 26, berapa kali Chandra harus menang dalam pertandingan tersebut? Untuk menjawab soal yang nomor B ini, menang itu skor 4. Jadi bisa kita tulis 4 kali menang. Nah, menangnya berapa kali? Kita belum tahu. Kemudian ditambah seri skornya 1, berapa kali seri kita juga tidak tahu, kemudian ditambah kalah skornya negatif 1 dikalikan dengan kalahnya berapa kali. Di sini kalahnya tadi sebanyak 3 kali, berarti di sini bisa kita tulis dikalikan 3, maka skor yang diharapkan Chandra adalah 26. Saya ulangi lagi, menang skornya 4, berapa kali menang, berarti dikalikan dengan berapa kali menang ini, ditambah seri skornya 1 dikalikan berapa kali serinya, kemudian ditambah kalah skor negatif 1, kalahnya sebanyak 3 kali, berarti dikalikan 3. Dari sini kita dapatkan 4M atau 4 kali M ditambah 1 kali S itu tetap S. Ini hasilnya adalah dikurangi 3 sama dengan 26. Selanjutnya di sini kalahnya 3 kali. Karena pertandingan sebanyak 14 kali, maka kita bisa menuliskan banyaknya pertandingan yang menang ditambah banyaknya pertandingan yang seri itu sama dengan 14 kali ini dikurangi dengan 3 kali kalah ini.
Berarti di sini 14 dikurangi 3 diperoleh 11. Jadi jumlah pertandingan tinggal 11 kali. Menangnya berapa kali, serinya berapa kali, sehingga nanti diperoleh skor 26 ini. Lah, M ditambah S sama dengan 11. Ini kita pisah saja. 4M ini kita pisah menjadi 3M ditambah 1M. Ingat bahwa M itu sama saja dengan 1M. Jadi 3M ditambah 1M sama dengan 4M. Ditambah S ini, kemudian dikurangi 3 sama dengan 26. Selanjutnya 3M ditambah, ini sudah ada nilainya, yaitu 11 ini. Berarti M ditambah S ini kita ganti 11 dikurangi 3 sama dengan 26. 3M. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan, atau ini kita kurangkan dulu. 11 dikurangi 3 diperoleh 8 sama dengan 26. Kemudian kita lanjutkan di sini saja ya. Dari sini berarti 3M sama dengan 26. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi bilangan negatif, berarti dikurangi 8. 3M sama dengan 26 dikurangi 8 diperoleh 18. Maka dari sini M sama dengan 18 dibagi 3 diperoleh 6. Sehingga Chandra agar memperoleh skor 26, dia harus menang sebanyak 6 kali. Misalkan pertanyaannya, berapa kali Chandra kalah dalam pertandingan soal yang B ini? Ingat tadi, menang ditambah seri sama dengan 11. Berarti kalau Chandra menang sebanyak 6 kali, maka jelas serinya sebanyak 5 kali. Kalahnya berapa kali? Kalahnya sudah ada di sini 3 kali. Selanjutnya soal yang nomor 3. Sandi akan membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk seperti gambar di bawah ini. Yang kita periksa ini dulu. Kita lihat bahwa kebutuhan untuk membuat satu mobil-mobilan, bannya butuh 4. Kemudian lidinya butuh 2, dan badan mobil butuh 1. Itu untuk membuat satu mobil-mobilan. Kemudian jenis bahan yang tersedia, ternyata lidi tersedia 24 buah, bannya tersedia 33, dan badan mobil tersedia 15. Pertanyaannya, berapa banyak mobil-mobilan yang dapat dibuat? Untuk menjawab pertanyaan yang ini, kita cek dulu untuk lidi. Lidinya ini cukup untuk membuat berapa mobil? Nah, kita periksa. Lidinya tersedia 24, satu mobil butuh 2 lidi, berarti ini dibagi 2 diperoleh 12. Berarti lidinya nanti cukup untuk membuat 12 mobil-mobilan. Yang kedua, kita periksa ban. Ban yang tersedia ada 33. Bannya ini cukup untuk membuat berapa mobil-mobilan? Satu mobil-mobilan butuh ban sebanyak 4, berarti ini dibagi 4. 33 dibagi 4 itu diperoleh 8, sekian. Berarti ban mobilnya nanti cukup untuk digunakan membuat mobil sebanyak 8. Kemudian yang terakhir adalah badan mobil. Kita cek di sini badan mobil. Nah, badan mobil ini yang tersedia 15. Sementara satu mobil-mobilan butuh 1 badan mobil. Sehingga di sini badan mobilnya 15 dibagi 1 diperoleh
15, sehingga badan mobilnya cukup digunakan untuk membuat 15 mobil. Dari ketiga bilangan ini kita sudah bisa menyimpulkan berapa mobil-mobilan yang bisa dibuat. Misalnya kita membuat 12 mobil-mobilan, maka bannya kurang karena hanya tersedia 8. Jika kita membuat 15 mobil juga jelas tidak bisa karena ban yang tersedia cuma 8. Sehingga kita bisa membuat mobil-mobilan sebanyak 8 buah. Jelas lidinya cukup digunakan untuk membuat 8 mobil dan badannya juga cukup untuk membuat 8 mobil. Soal yang B, jika mobil-mobilan diubah, satu mobil-mobilan menggunakan 1 lidi, kemudian menggunakan 2 ban, berapa banyak mobil-mobilan yang dapat dibuat? Dengan cara yang sama kita cek satu-satu. Lidinya cukup digunakan untuk membuat berapa mobil-mobilan? Lidi yang tersedia tadi 24. Satu mobil-mobilan butuh 1 lidi, berarti di sini dibagi 1. Ketemu 24, berarti lidinya cukup digunakan untuk membuat 24 mobil. Kemudian yang kedua, ban yang tersedia adalah 33. Satu mobil-mobilan butuh ini 2 ban, berarti dibagi 2. 33 dibagi 2 diperoleh 16,5. Berarti ban mobilnya cukup digunakan untuk membuat 16 mobil-mobilan. Yang terakhir adalah badan. Cukup untuk membuat berapa mobil-mobilan? Badannya 15. Satu mobil butuh berapa badan? Di soal B tidak ada penjelasan, berarti mengikuti penjelasan yang ini. Berarti satu mobil-mobilan butuh 1 badan dibagi 1 sama dengan 15. Dari sini kita bisa memeriksa, jika kita mau membuat 24 mobil jelas tidak bisa karena ban yang tersedia hanya cukup untuk membuat 16 mobil dan badan yang tersedia hanya cukup untuk membuat 15 mobil. Sehingga mobil-mobilan yang bisa dibuat adalah sebanyak 15 ini karena bannya mencukupi dan lidinya juga mencukupi. Soal yang nomor 4. 3 kendaraan pick up masing-masing mengangkut 36 sak semen. Berarti di sini bisa kita cari 3 kendaraan masing-masing mengangkut 36 sak, berarti diperoleh 108 sak semen. Yang pertama ini yang diangkut oleh pick up. Kemudian yang kedua, dan 2 kendaraan truk masing-masing memuat 150 sak. Berarti di sini 2 kali 150 diperoleh 300 sak. Berarti semen seluruhnya ada sebanyak ini dijumlah diperoleh 408 sak. Jadi ada 408 sak. Semua semen akan disetor ke 6 toko agen dengan sama banyak. Berapa banyak semen yang diterima oleh masing-masing agen? Berarti ya tinggal jumlah semen total ini kemudian dibagi dengan 6 toko sama dengan 408 dibagi 6 diperoleh 68 sak. Berarti masing-masing toko memperoleh 68 sak, yaitu dari jumlah semen total dibagi 6 toko diperoleh 68 sak. Soal yang B, karena jalanan rusak maka setiap semen tersebut harus diangkut menggunakan tosa. Jika 1 tosa
bisa memuat maksimal 15 semen, berarti maksimal 15 semen, minimal berapa kali angkut Tosa tersebut mengantar semen ke 6 toko tersebut. Berarti berapa kali angkut, ya tinggal jumlah semen total ini, yaitu 408 sak dibagi dengan muatan Tosa yang maksimal hanya 15 semen. Berarti 408 dibagi 15 diperoleh 27,2. Dari jawaban ini jelas bahwa minimal berapa kali angkut Tosa tersebut mengantar semen. Berarti kalau kita menjawab 27 kali, maka semennya nanti ada yang tidak terangkut. Berarti Tosa itu mengangkut sebanyak 28 kali, seperti ini.